dari kelompok 6 ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dari video presentasi kami. Saya Alia Nafi, NIM 2023101017. Saya Widya Azhariani, NIM 2023101008. Saya Siti Tasbiyah, NIM 2023101015. Saya Gradya Citra Amansa, NIM 2023101079. Saya akan menjawab pertanyaan dari Oktavia Dila Anasari. Apa peran nilai-nilai moral dalam membentuk hakikat manusia? Nilai-nilai moral memainkan peranan penting dalam membentuk hakikat manusia. Mereka menjadi landasan untuk berperilaku etika dan interaksi sosial, membantu membentuk karakter, integritas, dan keadilan dalam individu. Nilai-nilai moral juga berperan dalam membangun komunitas yang berfungsi harmonis karena mereka menciptakan dasar untuk saling pengertian, kepercayaan, dan kerjasama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Wasiatun, hubungan antara kebebasan dan hakikat manusia. Kebebasan dan hakikat manusia saling terkait secara mendalam. Hakikat manusia mencakup aspek-aspek seperti akal, moralitas, dan kemampuan untuk berpikir dan berbuat secara bebas. Kebebasan dalam konteks ini adalah kemampuan untuk mengekspresikan diri, membuat pilihan, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan. Hakikat manusia menciptakan dasar moral untuk mengakui dan menghormati kebebasan individu. Dengan memiliki kebebasan, manusia dapat mengembangkan potensinya, berpartisipasi dalam masyarakat, dan mencari kebahagiaan. Sebaliknya, kebebasan dapat membatasi perkembangan hakikat manusia. Jadi, hubungan antara kebebasan dan hakikat manusia dapat dijelaskan sebagai saling memperkuat. Kebebasan memungkinkan manusia menjalani hidup sesuai dengan kodratnya, dan pemahaman terhadap hakikat manusia menjadi landasan moral untuk melindungi dan menghargai kebebasan tersebut. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Yoga. Bagaimana cara menerapkan hakikat manusia dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, dimulai dengan memperlakukan orang lain dengan adil. Kedua, menghormati perbedaan. Dan ketiga, mempromosikan keadilan sosial. Sertakan empati dalam interaksi sehari-hari dan upaya untuk memahami perspektif orang lain. Selain itu, ambil bagian dalam kegiatan yang mendukung hak asasi manusia dan perjuangan melawan diskriminasi. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Valisa. Jelaskan bagaimana konsep manusia sesuai hakikat manusia menurut Islam. Dalam Islam, manusia dianggap sebagai khalifah atau pemimpin di bumi yang diberi tanggung jawab untuk menjaga keadilan, moralitas, dan kesejahteraan. Hakikat manusia dalam Islam menekankan kesatuan antara roh dan jasad, serta tujuan hidup untuk beribadah kepada Allah dan mengembangkan akhlak yang baik. Manusia memiliki kebebasan berpikir dan bertindak, tetapi juga bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan Allah. Yang ketiga, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari April. Mengapa kita harus mempelajari tentang hakikat manusia? Dengan mempelajari hakikat manusia, kita bisa membantu memahami diri sendiri, masyarakat, dan hubungan antar manusia. Hal ini membuka wawasan tentang nilai, moralitas, dan tujuan hidup, memberikan dasar untuk pengembangan pribadi dan kebijaksanaan dalam interaksi sosial. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Setianingsih. Apakah hakikat manusia dapat berubah dalam pandangan Islam? Menurut Al-Ghazali yang hidup pada abad pertengahan yang tentunya tidak terlepas dari kecenderungan umum pada zamannya dalam memandang manusia, di dalam buku-buku filsafatnya ia mengatakan bahwa manusia mempunyai identitas esensial yang tetap tidak berubah-ubah, yaitu an-nafs atau jiwanya. Yang dimaksud an-nafs adalah substansi yang berdiri sendiri, tidak bertempat, dan merupakan tempat pengetahuan intelektual atau malakulat yang berasal dari alam malakut atau alam amr. Ini menunjukkan esensi manusia bukan fisiknya dan bukan fungsi fisik. Sebab fisik adalah sesuatu yang mempunyai tempat dan fungsi fisik adalah sesuatu yang tidak berdiri sendiri. Keberadaannya tergantung kepada fisik. Alam al-amr atau alam malakut adalah realitas di luar jangkauan indera dan imajinasi, tanpa tempat, arah, dan ruang. Sebagai lawan dari alam al-kholaq atau alam mulk, yaitu dunia tubuh dan aksiden-aksidennya esensi manusia. Dengan demikian, an-nafs adalah substansi imaterial yang berdiri sendiri dan merupakan subjek yang mengetahui atau basiroh.
dan sesuai dengan makna dari hakikat itu sendiri, yaitu sesuatu yang tetap, tidak berubah-ubah. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Yoga Sudrajat. Bagaimana cara agar kita dapat dengan mudah memahami manusia? Ada satu cara agar manusia dapat dengan mudah memahami hakikat manusia. Salah satunya adalah memahami agama dengan sepenuhnya. Memahami agama dalam konteks ini bukan hanya sekedar mempelajari dan mempraktekkan semata, akan tetapi menggali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh umat telah memberikan rincian tujuan dari penciptaan manusia itu sendiri. Hal inilah yang membuat Islam bukan hanya rahmat bagi orang beragama Islam saja, tetapi juga bagi orang-orang yang belum beragama Islam sekalipun. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam menyebutkan bahwa tujuan manusia diutus ke bumi ini adalah untuk menjadi khalifah atau wakil Tuhan untuk mengurus bumi. Perintah itu disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30-33. Pada intinya, Allah akan menjadikan manusia sebagai wakilnya untuk mengurusi bumi. Namun tentu tidak cukup sampai di situ saja, karena tanpa pendalaman yang lebih mendalam, tentu kita tidak akan menemukan arti yang sesungguhnya atau bisa disebut original intent dari firman Allah tersebut. Disinilah peranan akal kita untuk mencari maksud dan tujuan Allah menjadikan manusia sebagai khalifah. Memang sudah banyak para ahli tafsir menafsirkan masalah Al-Quran dengan perspektif yang tidak sama. Apakah kita hanya akan terpaku dari kajian para ahli tafsir tersebut? Kalau jawabannya iya, maka hidup tidak akan ada artinya. Akan tetapi, jika kita mencoba menemukannya sendiri, itulah arti hidup yang sebenarnya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Arvina. Apa tujuan sebenarnya Allah menciptakan manusia? Awal mulainya Allah menciptakan manusia pertama dari tanah, selanjutnya Dia menciptakan manusia setelah Adam dari seripati tanah, lalu berubah menjadi air mani yang disimpan di rahim, lalu air mani yang berubah menjadi segumpal daging, terus menjadi tulang belulang, lalu tulang belulang itu dibungkus dengan daging, akhirnya Allah menjadikannya sebagai makhluk. Dalam ayat 37-39 surat Al-Qiyamah, Allah menegaskan bahwa Dia menciptakan manusia dari tanah dan dari air mani yang hina, kemudian meniupkan roh ke dalam tubuh manusia, lantas menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Kita sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna dibandingkan makhluk yang lain, sudah semestinya manusia mengetahui tujuan penciptaan manusia yang diharapkan membuat manusia jadi jauh lebih bisa bersyukur. Tujuan penciptaan manusia antara lain: 1. Menjadi pengurus bumi atau khalifah. Tujuan manusia diciptakan menurut Islam yang pertama adalah sebagai pengurus bumi dan seisinya. Khalifah adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan dunia. Kedua, agar manusia mengetahui kebesaran Allah. Yang kedua, agar manusia mengetahui kebesaran Allah. Ini meliputi pemahaman bahwa seluruh alam semesta, termasuk bumi, tata surya, dan seisinya terbentuk atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Quran surat At-Talaq ayat 12 yang artinya, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Yang ketiga, mengemban amanah. Tujuan ini berupa kesanggupan manusia memikul beban taklif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan penciptaan manusia ini mendidik orang-orang beriman supaya selalu memelihara amanah dan mematuhi perintah tersebut. Supaya amanah yang sudah ditetapkan tersebut agar tidak dikhianati, baik amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya maupun amanah antara sesama manusia. Yang keempat, beribadah kepada Allah. Tujuan manusia diciptakan menurut Islam yang paling utama adalah untuk beribadah kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Hal ini sesuai dengan ayat Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Saya
akan menjawab pertanyaan dari Najwa Azahra, bagaimana manusia mengembangkan nilai-nilai moral. Manusia mengembangkan nilai-nilai moral melalui berbagai metode, terutama pada anak usia dini. Pendidikan agama dan moral ditanamkan melalui pembiasaan seperti berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan sehari-hari, serta melakukan berbagai aktivitas sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan menjawab pertanyaan Agnes Erliana, apa hakikat manusia menurut perspektif agama atau filsafat? Berikut ini beberapa pandangan tentang hakikat manusia menurut perspektif agama dan filsafat. 1. Manusia sebagai hamba Tuhan. Menurut Ibnu Arabi, manusia dianugerahi akal untuk berpikir dan memiliki potensi yang berbeda dengan makhluk lainnya. 2. Manusia sebagai makhluk sosial. Dalam perspektif pendidikan Islam, manusia dianggap sebagai makhluk sosial yang memiliki potensi yang berbeda dengan makhluk lainnya. 3. Manusia sebagai karya Tuhan. Beberapa ahli filsafat mengklaim bahwa manusia adalah karya Tuhan dan memiliki ciri-cirinya, potensi dan pengembangan potensi yang dimilikinya. 4. Manusia dan potensi pendidikan. Manusia memiliki potensi yang berbeda dengan makhluk lainnya dan pendidikan harus membantu mereka mengembangkan potensi tersebut.